Hello everyone. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Biodata hidup Charles Thomas Tutt menyerahkan kekayaan dan kehidupan. Kalau Yesus Kristus adalah Tuhan dan Dia telah mati bagi saya, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang dapat saya persembahkan kepadanya. Salah satu pergerakan misi yang berdampak besar bagi penginjilan dunia adalah Student Volunteer Movement, gerakan sukarelawan mahasiswa didirikan di Mount Hermon, Massachusetts tahun 1886. Pencetusnya 7 mahasiswa Universitas Cambridge yang dikenal sebagai Cambridge Seven yang menyerahkan ambisi mereka untuk mengejar karir dan mengabadikan kehidupan mereka untuk misi ke luar negeri. Gerakan ini berlangsung sekitar 50 tahun, mengutus sekitar 20.000 mahasiswa ke ladang misi, terutama Cina dan India. Mereka tergolong misionaris yang paling tangguh dalam pelayanan mereka. Pada saat itu, ketika kebanyakan misionaris menjadi malas dan tumpul, mereka tampak menonjol. Mereka mendorong dan keteguhan visi dan berkomitmen menginjili dunia dengan sarana apapun yang tersedia. Selanjutnya adalah salah satu anggota Cambridge Seven adalah Charles Thomas Tutt. Ia lahir di Inggris pada tahun 1860. Salah satu dari 3 anak mantan pengusaha kaya raya, yaitu Edward Tutt. Ayahnya ini lahir baru ketika mengikuti KKR Modi Senki. Sejak itu ia sangat memperhatikan kerohanian ketiga anaknya. Charles Thomas Tutt sendiri lahir baru pada umur 18 tahun ketika seorang khotbah keliling berkunjung ke rumah mereka. Dan saudaranya juga lahir pada hari yang sama. Namun selama 6 tahun kemudian, ia undur dan tidak sungguh-sungguh dalam kehidupan rohaninya. Ia mahasiswa cerdas dan pemain kriket atau sejenis softball, seperti olahraga. Dia merupakan andalan kampusnya, yaitu Universitas Cambridge. Ketika D.L. Moody berkhotbah di kampusnya, ia pun bertobat dan kembali mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak lama kemudian, ia dan 6 mahasiswa lainnya bergabung dengan Hudson Taylor untuk melayani ke Cina. Bagi banyak orang, termasuk sanak saudara Tutt sendiri, keputusan ke-7 mahasiswa itu merupakan gagasan yang terburu-buru dan menyanyiakan kecerdasan serta kemampuan mereka. Selanjutnya, mereka berlayar ke Cina pada tahun 1885. Sesampainya di sana, mereka mengikuti kebiasaan badan misi itu dengan hidup dan berpakaian seperti orang Cina. Mereka juga belajar bahasa dan mengikuti cara makan setempat. Selanjutnya, saat berada di Cina itulah ia mencapai umur 25 tahun dan sesuai dengan wasiat ayahnya. Ia berhak atas warisan yang sangat besar jumlahnya. Setelah menekuni firman Allah dan banyak berdoa, Charles Thomas Tutt berasa terdorong untuk menyerahkan seluruh kekayaannya untuk Kristus. Itu bukan suatu kebodohan, itu suatu kesaksian di kehadapan Allah dan manusia bahwa ia mempercayai firman Allah sebagai hal yang paling pasti di muka bumi ini. Buah 100 kali lipat yang Allah janjikan dalam kehidupan saat ini, belum lagi dalam kehidupan yang akan datang, merupakan kenyataan yang pasti bagi mereka untuk mempercayainya dan bertindak berdasarkan firman tersebut. Papar Norman P. Group, penulis biografinya. Sebelum mengetahui
Jumlah warisannya Charles Thomas Tutt mengirimkan sekitar $5.000 kepada Moody dan kepada Georgia Muller dan 15.000 lagi untuk menunjang pelayanan-pelayanan lainnya. Beberapa bulan kemudian, ia baru mendapatkan kabar jumlah uang yang diwarisinya. Ia pun mempersembahkan beberapa ribu pound sterling lagi, sisa di kantongnya tinggal 3.400 pound sterling. Setelah 3 tahun berada di Cina, Charles Thomas menikah dengan seorang misionaris muda dari Ulster, Irlandia yang bernama Priscilla Livingston Stewart. Sebelum menikah, ia menyerahkan sisa uang yang dimilikinya sebagai mas kawin. Priscilla ternyata tidak mau kalah. Ia berkata kepada Charles Thomas Tutt, "Charlie, apa yang diperintahkan Tuhan kepada anak muda yang kaya itu? Jual semuanya." Ya, kalau begitu, kita akan memulai pernikahan kita dengan taat kepada Tuhan. Dan mereka pun terus memberikan sisa uang yang ada untuk pekerjaan Tuhan. Mereka melayani Tuhan bersama-sama di daratan Cina dengan melewati berbagai bahaya dan kesukaran. Pada tahun 1894, karena kesehatannya memburuk, keluarga Tutt pun kembali ke Inggris. Di sana mereka menyerahkan tanah milik mereka kepada China Inland Mission. Charles Thomas dan istrinya berkeliling dunia mengumpulkan dana untuk misi. Ketika mengunjungi India pada tahun 1900, ia menemukan iklim dan suasana yang cocok bagi dia dan istrinya. Charles Thomas melayani sebagai gembala sebuah gereja di Octomore selama 6 tahun. Dan sesudah itu ia kembali ke Inggris. Setibanya di Inggris pada tahun 1906, Charles Thomas tergugah untuk kebutuhan akan misionaris perintis untuk Afrika Tengah. Namun, jalan yang mesti ditempuhnya bukan tanpa hambatan. Tidak memiliki uang 1 sen pun, dicegah oleh dokter dan batal dibantu oleh sejumlah pengusaha yang semula sepakat mendukungnya. Mengapa tidak ada orang Kristen yang mau pergi? Ia bertanya kepada Tuhan. Mengapa kau tidak pergi? Tuhan balas bertanya. Dokter tidak mengizinkannya, jawabnya. Bukankah aku dokter yang baik? Tidak dapatkah aku memeliharamu? Jawab Tuhan. Sekali lagi Charles Thomas mempertaruhkan segala sesuatu untuk menaati Tuhan. Ketika masih muda, ia mempertaruhkan karirnya. Di Cina ia mempertaruhkan kekayaannya. Sekarang ia harus mempertaruhkan nyawanya. Ia mengatakan kepada para pengusaha itu, Tuhan sudah memanggilku untuk pergi, dan aku akan pergi. Aku akan merintis jalan, meskipun kuburku mungkin hanya akan menjadi batu loncatan bagi misionaris muda yang mengikuti jejakku." Keputusan Charles Thomas untuk pergi ke Afrika sangat memberatkan Priscilla, istrinya. Dia mengidap penyakit jantung. Ia menentang keras rencana suaminya. Namun, Charles Thomas yang waktu itu sudah berumur 52 tahun, sakit-sakitan dan tanpa finansial, membulatkan tekadnya. Desember 1912, Charles Thomas meninggalkan istri dan keempat anak perempuannya di Inggris untuk berlayar ke Afrika, melayani selama 2 tahun. Kalau Yesus Kristus adalah Tuhan dan Dia telah mati bagi saya, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang dapat saya persembahkan kepadanya, kata Charles Thomas suatu ketika. Ia sempat pulang beberapa saat sebentar, lalu kembali lagi ke Afrika selama 5 tahun lagi. Nyonya Tutt baru menyusul pada tahun 1928 dan setahun kemudian ia meninggal. Charles Thomas menghasilkan banyak buah bagi Kristus selama di Afrika. Ia melayani sambil menanggung kelemahan dan sakit penyakit. Gigi-giginya tanggal dan beberapa kali ia mengalami serangan jantung. Namun ia menanggung semua kesulitan itu sebagai prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Pada bulan Juli 1931, ia melaga Afrika. Charles Thomas Tutt kembali ke rumah Tuhan yang sangat dikasihinya dan dilayaninya dengan penuh kesetiaan. Perkataan terakhir yang diucapkannya adalah,